Rusia, kita juga mau kasih tahu nih ke kalian basic bahasa Rusia. Mana tahu kalian akan pergi ke Rusia, maybe they will go to Russia, and they know, dan kalian akan tahu tentang basic bahasa Rusia yang ini. So teman-teman, kita mulai dari yang paling basic seperti subjek dalam bahasa Rusia. Yang pertama, dalam bahasa Rusia itu kalau misalkan kita mau bilang saya, dalam bahasa Rusianya Ya. Jadi dalam bahasa Rusia itu kalau misalkan kita mau bilang saya, itu Ya. iya. Just ya? Ya. Jadi cuman iya aja gitu. Iya berarti itu saya. Nah selanjutnya kalau mau bilang kamu, you, Ti. Jadi dalam bahasa Rusia kalau misalkan mau bilang kamu itu ti. Kalau saya tadi iya, kamu ti. Nah, but ti is for what? Informal. Informal. And when do you use it for? With friends and family, but when you're talking to someone older, or for example, your professor, you should say V. I see. Jadi dalam bahasa Rusia itu yang paling penting kita harus ingat ada formal dengan informal. Jadi ketika kita ngomong sama teman-teman itu kita pakai bahasa yang informal, tapi ketika kita ngomong sama guru kita pakai bahasa yang formal. Is it important? Really important? Yeah. There they take it seriously. It means that you don't respect them if you talk to them informal. I see. Jadi teman-teman di Rusia itu formal dengan informal ini sangat penting karena mereka betul-betul menganggap ini sangat serius. Jadi ketika kita ngomong sama teman atau sama profesor misalnya, itu kita pakai formal dengan informal. Ke teman informal, ke profesor formal. Karena kalau misalkan kita pakai informal ke guru kita, profesor kita, atau misalkan orang tua, itu mereka akan tersinggung dan bisa jadi mereka akan marah gitu teman-teman. Kita kembali lagi, kalau misalkan kamu informalnya itu T, informal one V. Jadi kalau misalkan kita mau bilang kamu tapi ke profesor kita itu kita pakainya V. Jadi I, ya, and then T, V. Jadi saya iya, T informal itu kamu, sedangkan untuk formalnya V. Oke? So teman-teman, setidaknya kita udah tahu 3 subjek yang paling penting ini. Setelah itu kita mau lanjut ke kalimat-kalimat yang sangat penting untuk diketahui, tapi kalimat yang paling basic, misalkan seperti halo, hai, siapa nama kamu, apa kabar, gitu. Dalam bahasa Rusia itu kalau misalkan kita mau bilang hai itu kan ada formal sama informalnya. Kalian harus ingat itu. Jadi kalau misalkan kita bilang hai dalam konteks formal, how to say it? Hai in formal? Здравствуйте. It's pretty hard. Yeah, it was the first word they taught us and it was really hard. It's really hard. Kata-katanya ini sedikit sulit teman-teman. How to say it again? Здравствуйте. Здравствуйте. Yeah. Здравствуйте. Just to say hi, you use all this. Yeah. Jadi untuk bilang hai aja dalam konteks formal itu kita bilangnya здравствуйте. Yeah. Is it? Здравствуйте. Yeah. Oh my goodness, that's so difficult. Itu sulit ya teman-teman. Здравствуйте. Tapi itu kalian bilangnya kalau misalkan kalian mau bilang hai ke guru kalian atau profesor atau orang yang lebih tua daripada kalian. Tapi jangan khawatir teman-teman, don't worry karena kita punya kata-kata yang lebih mudah. What is it? Privet. Kata yang mudah untuk bilang hai itu privet. Right? Privet. Yeah. Privet. Daripada yang pertama tadi ini lebih mudah kan teman-teman. Tapi ini nggak boleh kalian pakai kalau misalkan kalian mau ngomong sama guru atau profesor kalian. Itu dia cara bilang hai. The first one is Здравствуйте. The second one is Privet. Jadi teman-teman harus ingat formal dan informalnya. Nah teman-teman, selanjutnya kita juga mau tahu nih gimana caranya untuk tanya how are you atau apa kabar gitu kan. Dalam bahasa Rusia, how to ask how are you? Как дела? Как дела. This is informal and formal. Yeah. Jadi dalam bahasa Rusia kalau kita mau tanya kamu apa kabar, kita bilangnya как дела. This is very straightforward. Как дела. Nah, itu artinya apa kabar? Kamu apa kabar? And how to answer it? If you want to say good, хорошо.
Хорошо. It's like Korean. Yeah. Jadi kalau misalkan kita nih dalam keadaan baik, kita mau bilang baik, saya baik, kita bisa bilang хорошо. Is it correct? Хорошо. Dan mau bilang terima kasih, baik, terima kasih gitu. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Jadi kalau misalkan ada orang tanya kamu apa kabar dan kita jawabnya baik, как дела? Хорошо, спасибо. Kalian bisa bilang gitu teman-teman. Nah kalau misalkan nih kalian dalam keadaan sangat baik gitu, and how to say I'm very good? Отлично. Отлично. Itu jawaban lainnya selain bagus, sangat bagus atau sangat baik, itu kalian bisa bilang отлично. Отлично. Kalau ada orang bilang как дела, кalian bisa jawab отлично. Nah, satu lagi, ini yang paling sering dipakai. This is most used also, right? Yeah. And what is that? Нормально. Normalna. Jadi kalian juga bisa pakai normalna. Dalam bahasa Indonesia kita juga ada normal. Gimana harinya? Normal. Kamu apa kabar? Tapi kita nggak bilang gitu kan? Nggak bilang kita normal gitu. Tapi setidaknya kata-katanya itu hampir sama dengan bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Rusia kalau ada orang tanya kamu apa kabar, mereka biasanya menjawab dengan normalna. Itu artinya okay, good, I'm good, not I'm bad. fine. Yeah, right? Yeah. Nanti kalian punya 3 pilihan jawaban. Yang pertama kalian punya хорошо, baik. Yang kedua punya отлично. Отлично is very good, sangat baik. Dan yang ketiga ada нормально. Tapi gimana caranya kalau misalkan kita mau bilang kita punya hari yang buruk, hari kita nggak baik-baik aja gitu. How to say if we have a bad day? If someone asks как дела? Плохо. Плохо? Yeah, it means bad. Ploha means bad. Jadi kita bisa jawab dengan kata-kata ploha. Itu kalau misalkan hari kita nggak baik, kita mau bilang kita itu nggak baik gitu, kita bisa bilang ploha. Kalau ada orang tanya как дела, ploha. And another way to say it is Ужасно, it means very bad. Ujasna. Jadi ada kata-kata selanjutnya untuk menjawab apa kabar, tapi dari sisi negatif nih, kalau misalkan keadaan kita nggak baik-baik aja atau sangat buruk, kita bisa bilang ujasna. Ujasna ini kalau kita udah pakai kata-kata ini, itu berarti artinya hari kita sangat buruk, kabar kita sangat buruk. Ujasna. Как дела? Хорошо. Хорошо, нормально? Нормально все. Gitu teman-teman. Nah selanjutnya kita juga mau tahu nih gimana caranya tanya nama orang dalam bahasa Rusia. Ini juga sangat menarik dan sangat simpel teman-teman, nggak susah sama sekali. Teman-teman, kalau misalkan kita mau tanya nama orang dalam bahasa Rusia, itu kita bilangnya how to ask their name? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Tapi teman-teman, kita harus ingat dalam konteks formal dengan informal. Kalau misalkan dalam konteks informal, kita pakainya itu kan ti, makanya dia jadinya tibia. Gitu. Jadi kalau misalkan nih, aku mau tanya ke teman aku atau ke Mo, siapa namanya, aku akan tanya dia, как тебя зовут? Itu siapa nama kamu. Nah kalau misalkan kita mau tanya ke profesor kita, ke orang yang lebih tua daripada kita pakainya как Вас зовут? Как вас зовут? Respectful. Jadi gitu teman-teman, kalau misalkan kita tanya ke orang lebih tua itu berbeda, kita pakainya как вас зовут. Jadi si vas itu si subjeknya kita ganti, bukan dengan P lagi tapi dengan V yang kita belajar tadi di atas kan subjeknya. Jadi sangat simple. Kalau misalkan kalian mau tanya siapa nama kamu, как тебя зовут. Kalau misalkan untuk yang lebih tua, как вас зовут. Gitu. And how to answer? To answer the question, you have to say меня зовут, then your name. Меня зовут Muhammad. I see. Jadi cara jawabnya itu Меня зовут namanya. Misalnya contohnya Меня зовут Muhammad, tadi Muhammad bilang. Kalau misalkan aku Меня зовут Mawar gitu. Dan kalian bisa isi dengan nama kalian sendiri. Ini basic-basic yang penting dari kamu apa kabar, dan juga subjek, dan juga gimana cara tanya nama. Yang paling penting lainnya teman-teman, kita juga lebih baik untuk tahu
tahu gimana cara tanya kamu dari mana. Biasanya itu kalau misalkan kita ke Rusia dan mereka lihat wajah kita ini wajah internasional gitu, mereka sering tuh tanya kamu dari mana. Jadi pas ditanya itu kita harus tahu apa jawabannya. So langsung aja gimana cara tanya kamu dari mana. So how to ask in Russia, where are you from? Откуда ты or откуда вы? The same form. Jadi kita balik lagi formal dengan informal tadi. Kalau misalkan kita mau tanya ke teman kita, kita tinggal bilang откуда ты, right? Yes. So откуда ты. Tapi kalau misalkan ke orang lebih tua, откуда вы, gitu teman-teman. Jadi kalau kita bilang откуда ты itu artinya kamu dari mana. How to answer it? You answer yeah, me, Yeah. I am, is, from, and in the country. Oke, jadi cara jawabnya itu kalau misalkan ada orang tanya откуда ты, jawabannya itu ya, is, And in the country. and then the country. Jadi cara jawabnya itu ya is nama negaranya. Contohnya nih ya, откуда ты. Yeah, is Yordania. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan nih ada orang tanya ke aku kan orang Indonesia. Jadi misalkan ada yang tanya откуда ты, aku jawabnya ya is Indonesia. Itu nanti kita belajar lagi banyak karena case dalam bahasa Rusia itu kenapa nggak ya is Indonesia gitu kan? Kenapa nggak Indonesia daripada Indonesia? Itulah dia bahasa Rusia teman-teman. Kenapa agak sulit? Karena dia punya banyak sekali pengecualian dan kasus-kasus. Makanya itu kalau misalkan ada orang tanya, simpelnya aja kalian langsung jawab ya is Indonesia. Nanti beda negara beda lagi formatnya, tapi itu yang basicnya. But this is the basic. Different Yeah. country has different format. Jadi itu dia teman-teman basic-basic bahasa Rusia yang harus kalian ketahui. Apalagi kalau misalkan kalian mau travel ke Rusia. Dan juga teman-teman jangan lupa dengan kata-kata bahasa Rusia yang mirip dengan bahasa Indonesia, baik dari segi makna maupun dari segi pengucapannya. So teman-teman, terima kasih sudah mengikuti cerita kita hari ini dan mendengarkan sharing kita. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for always watching and see you. Bye-bye.